Katanya sih setiap tempat adalah sekolah. Jadi kita bisa belajar kapan aja, kita bisa belajar dari mana aja. Kita bisa belajar dari podcast, thread Twitter, berita, atau dari YouTube gitu. Kayak yang lo lakuin sekarang, ke 1%. Well, basically kita ya live school ya. Tapi kadang-kadang gue suka bertanya gitu, kita beneran belajar gak sih? Dari sekian banyak informasi yang kita terima setiap harinya. Dari berbagai video YouTube atau podcast yang kita tonton setiap hari gitu. Kita sih mungkin ngerasa seneng ya ngedapetin ilmu baru. Tapi kadang kalau diminta buat ngejelasin ulang gitu, kayak misalnya gue suruh ya ngejelasin ulang pelajaran pas kuliah, bisa jadi kita semua malah bingung gitu. Gak jarang ya, gue denger cerita teman-teman gue pas kuliah, yang mereka tuh cuma nguasain materinya pas lagi ujian aja. Dan pas ditanya abis ujiannya malah kebingungan. Jadi belajar, hafalkan, dan lupakan. Sebenarnya hal ini nggak bisa dibilang positif ya. Ya bisa dibilang bahkan mostly negatif gitu. Kenapa? Karena ya kita buang-buang waktu kan untuk belajar suatu hal tapi ternyata nggak dipelajari juga. Dan ya kalau lo mengalami ini, ya sebenarnya ini adalah hal yang wajar ya gitu. Meskipun bisa dibilang negatif. Kalau kata Deborah Phillips, peneliti dari Amerika Serikat, dia bilang kalau misalnya hal yang lo alami ini namanya adalah illusion of competence. Alias suatu kondisi di mana kita ngerasa udah nguasain suatu hal, padahal sebenarnya enggak. Tapi kadang hal itu yang bikin kita jadi keganggu gitu. Ya, meskipun wajar tadi, apalagi kalau kita mau paham banget sama materi yang susah. Nah, that's why di video kali ini gue mau nyoba bahas nih. Salah satu teknik belajar yang bisa bikin lo nggak cuma ngerasa paham, tapi beneran paham tiap kali belajar sesuatu. Nah, kayak yang udah gue sampein sebelumnya, illusion of competence itu adalah hal yang umum banget terjadi dalam keseharian kita. Alasannya simpel, karena ada banyak hal yang nggak bisa kita pahami dalam waktu singkat. Bahkan belajar suatu hal dalam jangka waktu panjang pun nggak selamanya benar-benar bisa memastikan kita beneran paham. Hal ini terjadi karena otak kita nggak bekerja kayak komputer yang semua tuh langsung aman gitu tersimpan. Nggak semua informasi yang kita terima bakal secara utuh masuk ke long term memory, alias ingatan jangka panjang kita. Informasi yang kita terima tuh bakal masuk lewat saringan-saringan, mulai dari short term memory, ingatan jangka pendek, dan disaring dulu oleh yang namanya working memory, sampai akhirnya ke long term memory. Yang di sana pun untuk lolos saringannya, sebuah informasi perlu secara terus-menerus diproses secara aktif biar melekat gitu. Dan akhirnya masuk ke long term memory. Makanya kita mudah banget ya buat nginget gosip-gosip artis favorit, tapi kita mudah banget lupa sama materi yang dipelajarin di sekolah. Alasannya karena ya memori tentang artis ini ya sering kita latih secara aktif. Coba deh, gosip itu ya setiap hari kita dapetin ya beritanya gitu. Kita cari di Google, kita diskusin sama temen. Bahkan mungkin kita bikin komentar, thread gitu ya, panjang, atau instastory di close friend kita gitu, tentang gosip tersebut. Jadinya mudah banget informasi gosip ini melekat di otak kita. Kalau kita bandingin sama pelajaran di sekolah, kayak misalnya rumus geometri gitu, prinsip ekonomi atau unsur kimia, yang ya cuma kita diskusiin bisa jadi sebelum ulangan doang, ya beda ya. That's why memang 1% selalu ngepromosiin cara belajar yang aktif dibandingin cara belajar yang pasif. Aktif di sini bukan artinya ngebaca ulang terus-menerus 24/7 gitu. Tapi ngelatih ingatan dengan cara mencoba menjelaskan ulang, atau bisa juga dengan mengelaborasikan ingatan yang kita punya dengan informasi baru yang kita dapat. Terus gimana nih caranya biar cara belajar kita jadi lebih aktif? Well, kita udah pernah bahas beberapa sebenarnya. Salah satunya adalah teknik active recall yang bisa lo cek di video ini. Sekarang kita bakal bahas nih salah satu teknik lagi buat nambah persenjataan lo untuk belajar. Nama tekniknya adalah teknik Feynman. Teknik ini diciptakan oleh Richard Feynman, ilmuwan dan pengajar fisika terkenal. If you don't know him ya, dia tuh asal Amerika yang pernah dapat Nobel Prize. Nah, balik lagi ke teknik Feynman. Jadi menurut Feynman, cara belajar yang terbaik untuk belajar sesuatu adalah dengan nyoba untuk ngajarin hal itu ke orang lain. Kenapa? Karena dengan kita ngajarin ke orang lain, kita bakal ada usaha untuk diri kita sendiri supaya bisa paham. Dan kita harus paham seoke itu biar bisa ngebantu orang lain yang nol banget di sini bisa paham juga. Ada beberapa langkah sebenarnya yang bisa lo lakuin biar teknik Feynman ini bisa lo lakuin. Langkah pertama adalah lo perlu nemuin satu hal apa nih yang pengen lo pahamin gitu ya. Kayak misalnya lo nonton video 1% tentang ini ya, ini yang lo pahamin. Atau misal tentang smart goal setting gitu. Ya udah, lo coba pahamin itu. Langkah keduanya adalah lo tulis ulang apa yang lo tangkep dari materi yang lo pelajari. Lo juga bisa nulis nih sekarang. Dan kalau bisa pakai bahasa yang gampang lo ngerti. Seolah-olah lo ngejelasin materi ini ke temen yang belum pernah dengar materinya sama sekali. Ya sama kayak ngajarin ke anak SD atau SMA lah. Kalau di smart goal setting tadi ya berarti lo bisa nulis tentang smart goal setting tuh apa gitu ya. S tuh apa, M tuh apa, dan sebagainya. Kasih contoh juga.
Nah di langkah kedua ini kalau bisa sih lo nggak ngelihat sumber asli materinya. Kenapa? Karena kalau lo cuma ngulang apa yang dibilang sama sumber aslinya, bisa jadi lo belum tentu paham karena cuma nginget doang gitu. Jadi coba bangun pengetahuan itu sendiri, meskipun nanti ya bisa aja di-review ya. Kalau stuck, nah baru lanjut ke langkah ketiga yaitu ngecekin hasil penjelasan lo dengan sumber aslinya. Kira-kira udah tepat belum? Kalau ada yang kurang tepat ya langkah keempatnya adalah revisi gitu. Pastiin lo juga bisa ngerti dengan mudah dan semua rasa penasaran lo terjawab gitu ya. Dan langkah terakhir buat mastiin lo udah menguasai suatu materi adalah lo coba jelasin catatan materinya ke orang lain. Selain buat ngecek pemahaman, hal ini juga ya buat bikin informasinya lebih lama diproses sama otak dan untuk bikin informasinya lebih mungkin buat masuk ke long term memory. Nah sekarang lo udah punya kan teknik buat belajar yang efektif. Lo bisa terapin nih teknik ini ke berbagai hal. Bisa materi sekolah gitu ya, bisa materi kuliah, bisa materi kerja, atau materi kehidupan gitu. Kayak yang kita ajarin sekarang di 1% Indonesian Life School. Contohnya misalnya apa? Mengatasi overthinking, gimana cara dapetin gebetan, dan lain sebagainya gitu. Gue yakin lo harusnya makin lama, harusnya bisa jadi lebih percaya diri untuk belajar hal baru dengan lo belajar hal ini. Dan ya kalau belum percaya diri gak apa-apa juga ya. That's why nama kita 1% kan. Karena kita percaya bahwa ya 1% setiap hari nanti bakal bikin lo berkembang jadi lebih baik gitu. Bakal bikin growth lo tuh eksponensial meskipun gak dalam jangka waktu pendek. Jadi memang butuh proses. Nah ini mungkin pertama kalinya ya. Lo bener-bener belajar tentang gimana belajar. Dan ini tuh adalah hal yang mungkin gak pernah diajarin di sekolah gitu. Sayangnya tentang cara belajar. Ya makanya memang 1% bikin ini buat lo gitu. Selain masalah cara belajar, banyak juga nih hal yang nggak kita pelajarin di sekolah. Kayak lo mungkin punya berbagai masalah lain kan, gitu yang menghambat lo. Contohnya apa? Misal overthinking, gitu sama masa depan. Nggak percaya diri sama kemampuan lo gitu. Nggak bisa public speaking, belum ngebangun mindset yang tepat. Masalah sama gebetan, diselingkuhin, ada di toxic relationship. Atau mungkin lo jomblo bertahun-tahun gitu dan nggak tahu gimana caranya gitu kan. Nah kalau misalnya lo punya masalah itu, well gue mau bilang bahwa itu tuh wajar banget gitu. Again, kita nggak pernah belajarin di sekolah kan. Dan sebenarnya kalau gue boleh kasih saran, lo tuh bisa gitu ceritain masalah-masalah ini atau masalah apapun yang lo hadapin dalam hidup ke mentor 1%. Mungkin kalau asal cerita sama orang, ya bisa jadi lo bakal dapet dampak negatif ya. Bisa jadi orang itu nggak ngertiin lo atau lo takut cerita gitu. Kalau sama mentor 1% ya nggak perlu khawatir sama hal-hal ini. Jadi kalau misalnya lo ikut mentoring, konsultasi bareng mentor ya, lo bakal ketemu sama mentor 1% yang mana mereka adalah lulusan sarjana psikologi gitu ya. Udah dapat banyak training juga dan diawasi juga sama tim psikolog 1% dan dievaluasi terus. Dan ya lo bisa tenang sih dan nyaman ketika nyeritain masalah lo karena ya mereka udah terlatih untuk ngedengerin. Dan durasinya juga panjang, konsultasinya ya 75 menit. Lebih dari cukup buat ngeluarin keluh kesah. Biasanya gue pun sebagai mentor, ceritanya udah beres misalnya dalam 30-40 menit gitu. Dan kita bisa nyari bareng-bareng solusinya gitu sama mentor 1%. Dan nanti juga bakal dapat psikotes, tes kepribadian, tes tingkat stres, tes minat karir gitu ya. Ini bakal ngebantu lo buat memetakan masalah lo dan kayak diri lo juga kayak gimana. Dan di akhir sesi lo bakal dapat worksheet juga gitu. Mulai dari ya banyak ya worksheetnya gitu, tergantung masalah lo apa. Contohnya ini worksheet lifelong learning misalnya. Yang berkaitan sama video ini. Lo bisa ningkatin nih rasa penasaran lo buat belajar, refleksiin pembelajarannya kayak gimana, dan nyusun rencana belajar gitu. Ngisi worksheet ini juga selain bermanfaat, ya seru juga sih. Kalau saran gue, kalau misalnya lo tertarik, langsung aja cek website kita, 1%.net, biar lo bisa segera gabung dengan puluhan ribu orang lain. Dan atau klik link yang udah gue taruh di deskripsi gitu, biar lo bisa dapat promo menarik khusus buat lo yang tonton video ini. Oke? Ya terakhir, gue mau coba cek nih pemahaman lo tentang teknik Feynman dan video ini. Silakan jelasin ya apa yang lo dapetin di kolom komentar gitu. Coba deh latih sekarang juga. Oke? Mungkin sekian dari gue. Gue Evan dari 1%. Well, gue tunggu lo di konsultasi bareng mentor 1%. Oke? Thanks.